Arlin, gimana kostumnya? Menurut lo yang cocok buat Romeo yang mana ya, Tak? Yang ini cocok gak sih? Ini buat celananya. Arlin ini crop top. Nggak mungkin Romeo pakai ini. Gue ada satu lagi sih di sebelah sana. Boleh, boleh. Bentar. Syah boleh tolong ambilin yang jaket kulit? Ah, ya boleh. Thank you, Syah. Sebentar. Gue tolong diangkat dulu, sorry. Ini gue lebih suka nih. Boleh deh, untuk sementara baru ini yang lo bawa ya? Iya, baru ini aja sih. Sama itu ya? Iya, itu ada satu lagi. Ini keep dulu aja deh. Tapi untuk celana, Arlin boleh nggak nanti bagian dengkulnya dirobek-robekin dikit? Di bagian dengkulnya aja. Di bagian dengkulnya aja. Oke. Soalnya kan si Romeo ini kan modern ya. Dan intinya gini, si Romeo itu tetap memperlihatkan gagahnya, tapi sisi lembut dari Romeo itu nggak hilang. Oke. Gimana caranya gue kasih ke lo semuanya? Oke, siap deh. Kalau untuk yang Julietnya lo udah lihat belum? Juliet udah? Udah. Dan detailnya udah gue kasih ke Rani juga. Oke deh. Dav, ini lo bikin sendiri? Sendiri, Tak. Coba lihat. Mungkin nanti gua gantung buat jadi background. Oke. Intinya gini sih, Dav. Lu boleh pasang lampion ini, cuman jangan sampai lampion sebanyak ini Oh iya. itu mengganggu stage yang bakal kita pakai nanti. Oh iya. Jadi lu aturnya ntar gimana deh? Ntar sama gue juga, soalnya kan kita masih belum tahu tempatnya di mana kan. Siap. Zela. Ini buat ornamen panggung juga kan? Iya, Ini lo bawa segini aja apa lo bakal nambahin lagi? dari 5 aja deh. Gue rasa lo mesti nambahin lagi sih. Kita nggak bakal tahu soalnya panggungnya bakal segede apa. Oke? Dan nih hati-hati sini ranting gampang banget patah. Jadi simpen ntar tempatnya yang aman ya. Banget tuh. Oke. Okta benar-benar sutradara yang bertanggung jawab ke semua divisi. Dari penulisan, sampai semua detail di panggung. Kenapa gue selalu berpikir kalau Matahari Biru itu hidup dalam diri Okta ya? Tasya, lo udah cek keperluan anak yang lain? Udah sih, tapi belum 100% lengkap, Tak. Oke. Gini, walaupun job desk lo itu penulis, tetap ada buat anak yang lainnya. Soalnya gue lihat masih banyak yang kurang. Thank you ya. Motor gua. Aman nggak? Aman. Ini siapa sih? Wis. Motor gua, Ar. Ya, masih kredit. Bapak gua ngomong apa nih tahu begini nih? Makanya lu ngejek gua sial. Akhirnya lu kena sial juga. Gua kebanyakan main sama lu bikin sial. Guys, gue yakin banget. Ini pasti kerjaan anak IPS. Sembarangan aja parkirnya. Iya. Pasti nih kerjaan anak-anak IPS. Aduh, ini kenapa motor-motornya pada rebahan lagi tak ya? Tahu nih Pak, ada orang parkir nggak bener. Nabrak motor saya berantakan jadi semua nih Pak. Ya Pak, berantakan begini. Sampean tolong bantu saya ini beresin motor-motornya. Saya sih oke, Pak. Bambang. Kagak oke dulu juga kali.
Tuh si Oga benerin motor-motor anak-anak IPS. Ada motor gua, Ar, bantuin dong. Ya motor lu boleh, motor anak-anak IPS mah Oga. Udah sana bantuin, Bang. Aduh, tinggal gini aja, susah nih anak-anak. Helm lu nih. Tinggal Ya, begini. ini kan Udah taruh aja, ayo cepet. Nah ini nggak usah, anak-anak IPS ini motornya. Udah, cabut. Aduh, ini nah jadi dibantuin. Telat Pak, mau belajar kita. Ntar saya beliin kopi, Pak. Makasih, Pak. Aduh, makasih. Bantu saya nih, bantu, bukan makasih. Aduh. Nggak kena nih, di mana rasa empatinya? Untung aja gue nggak ketahuan bawa motornya Nadif. Seriously? Iya, seriously. Gue aja heran banget nih, Arin segitunya mau balikan sama Rifki. Bahkan dia sampai rela ngelakuin apapun just to separate Michelle dari Rifki. Why is she so obsessed? Oh, bukan cuma obsesif aja. Arin juga jahat banget demi bisa dapetin Rifki. No way. Masa sih? Iya, gue udah ngeliat sendiri kok, Arin tuh jahat banget. Ya udah ke kelas yuk. Oh, iya, we should probably go to class. Oke. Pasti Ryan sengaja ngasih gue surat ini untuk berusaha ngingetin gue kalau dia adalah matahari biru yang sebenarnya. Rayhan bukanlah matahari biru sebenarnya. Arin? Ngapain lo di sini? Kok bisa sih? Kenapa? Kaget liat gue? Hah? Ya gimana gue nggak kaget, coba lo tiba-tiba muncul depan muka gue, kan kaget gitu lo, Rin. Ya, lagian lo nggak bilang sama gue sih, kan lo sakit. Kenapa nggak kasih tau gue kalau lo ke sekolah gitu lo? Ngapain gue harus ngasih tahu orang yang denial banget kayak lo? Ih, siapa yang denial sih, Rin? Enggak kok. Udah jelas-jelas kelihatan, lo masih aja bohong. Gue nggak ada bohong, Rin. Apaan sih lo? Ah! Sakit tau, Rin. Lo kenapa sih? Ya biarin. Lagian ya, bisa-bisanya lo bohong. Jadi bener, lo udah jadian kan sama Nadif? Gue sengaja ngejebak lo tadi pagi. Gue bilang gue sakit supaya gue gak ngejemput lo. Tapi ternyata bener kan? Lo ke sekolah sama Nadif. Terus biar gak ketahuan, lo bawa deh motornya dia, ya kan? Kenapa Arin bisa tahu semuanya sih? Kalau dia tambah marah sama gue, bisa-bisa gue bakal dicabut jadi bestinya. Terus gue dikenakan pasal pencurian karena gue dianggap udah ambil barang-barang brandednya dia. Gue nggak mau itu sampai terjadi. Belum lagi dia bisa bongkar rahasia gue. Kan? Gak bisa jawab kan? Pisu lo. Ih, Arin. Tenang. Jangan salah paham gitu dong. Gue cuma karena takut telat aja ke sekolah, nggak ada pilihan lain. Jadi gue terpaksa naik motornya Nadif gitu loh. terpaksa. Ya kalau terpaksa nggak mungkin lo doang dong. Nadif tuh nggak akan mau ninggalin lo. Ya nggak gitu, Rin. Ih, masa nggak percaya sampai si sendiri sih? Lagian nih ya, ngapain juga gue sengaja gitu naik motor bututnya si Nadif? Kan gue jadi turun level. Turun level. Iya, turun level. Gitu. Bohongan lo? Enggak lah, ngapain gue bohong? Bohong kelihatan. Lo bestie gue, Rin. Lo tau banget gue kan. Nadif itu bukan level gue. Bener. Arin! Jadi sebenarnya itu yang buat Nadif jalan kaki dan berseri-seri sekali pagi ini toh.
Tapi kasihan sekali, Bella malah menjelek-jelekan dia seperti itu.